Lukas pasal yang pertama 35. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 46. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Demikian banyak ayat mencatat bahwa natur Yesus Kristus sebagai manusia tidak berdosa. Kita tahu bahwa Allah menjadi manusia, demikian kesaksian Alkitab, yaitu pribadi Yesus Kristus ketika menjadi manusia. Fakta bahwa dia adalah manusia 100%, dia memiliki aspek moral. Lalu apakah ketika Yesus Kristus menjadi manusia, memiliki aspek moral seperti manusia biasa, apakah dia memiliki potensi untuk berbuat dosa? Karena naturnya adalah manusia. Apakah dia memiliki potensi-potensi seperti manusia pada umumnya sejak kejatuhan Adam? Ditambah lagi dia lahir melalui Maria sebagai manusia yang tak pernah luput juga dari dosa. Ini sebuah pertanyaan penting, khususnya di dalam Kristologi, melihat bahwa natur Yesus Kristus sebagai manusia, apakah memiliki potensi untuk berdosa? Hal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa fakta-fakta tentang Yesus Kristus sebagai manusia, mulai dari dia dilahirkan oleh Maria di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Yesus juga menyebut dirinya sendiri sebagai manusia di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 20. Bahkan orang-orang lain juga mengakui bahwa dia adalah manusia di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Tubuh dan jiwanya mengalami pertumbuhan seperti manusia di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat 52. Yesus melakukan aktivitas-aktivitas seperti manusia biasa, makan, minum, menangis, sedih, ketakutan, bahkan mati di kayu salib. Dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 44 dan Matius pasal yang ke-27 ayat 50. Begitu banyak fakta Alkitab bahwa Yesus Kristus memiliki natur manusia itu sendiri, 100% mengalami kematian seperti manusia. Sekalipun Yesus Kristus memiliki potensi karena dia adalah natur manusia, tetapi dia tidak berdosa. Alkitab bersaksi tentang itu, bahwa natur manusia Yesus Kristus tidak memiliki dosa. Lukas pasal yang pertama 35, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 46, bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Demikian banyak ayat mencatat bahwa natur Yesus Kristus sebagai manusia tidak berdosa. Mengapa demikian? Karena kita melihat di dalam pribadi Yesus Kristus memiliki dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Maka sekalipun memiliki potensi untuk berdosa natur manusianya, tetapi karena dia memiliki natur ilahi, maka natur ilahinya mengontrol natur manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus tidak mungkin untuk berbuat dosa. Bukan oleh karena di dalam dirinya tidak ada potensi untuk berbuat dosa, bukan. Tetapi Yesus tidak mungkin berdosa oleh karena potensinya untuk berdosa tidak mungkin terrealisasi, karena dikontrol oleh natur ilahinya, yaitu dia adalah Allah sendiri. Selanjutnya, hal yang penting adalah ketika Yesus sebagai manusia lahir dari darah dan daging seorang manusia, apakah dia memiliki warisan dosa daripada Adam? Apakah Yesus Kristus berbagian di dalam dosa asal dari Adam dan Hawa? Hal yang perlu kita mengerti bahwa sekalipun Yesus Kristus
lahir dari manusia, memiliki natur manusia. Tetapi Kristus tidak berbagian di dalam dosa asal itu dari Adam dan Hawa. Mengapa demikian? Karena Kristus bukan pribadi manusia biasa, tetapi dia adalah pribadi logos. Problem yang lain adalah bagaimana dengan tubuh dan jiwanya yang merupakan darah dan daging daripada Maria. Di sini teologi reform percaya bahwa jiwa Yesus Kristus itu diciptakan langsung oleh Tuhan saat terjadi pembuahan di dalam rahim Maria. Jadi jiwa manusia Yesus itu tidak berasal dari Maria. Dan oleh karenanya tidak mungkin berbagian di dalam kecemaran daripada jiwa Maria. Jadi penegasannya adalah sekalipun dia lahir melalui Maria, tetapi jiwanya itu tercipta secara langsung dari Tuhan sendiri. Itu bukan daripada jiwa Maria. Bagaimana dengan tubuhnya? Memang benar bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus darah dan daging Maria. Tetapi janin pada waktu pembuahan, Kristus secara otomatis disucikan oleh Roh Kudus dari kecemaran dosa Maria saat terjadi pembuahan di dalam rahim Maria. Itu sebabnya istilah dikandung dari Roh Kudus di dalam pengakuan Imam Rasuli. Matius pasal yang pertama 20 dan Lukas pasal yang pertama 35. Ini menunjukkan bahwa terjadinya natur manusia Yesus dan kelahirannya melalui Maria merupakan karya Roh Kudus. Maka kalau karya Roh Kudus, maka pasti natur manusia Yesus Kristus disucikan. Karena itu adalah karya Roh Kudus. Maka jelas bahwa tubuh manusia Yesus itu di dalam rahim Maria sudah secara otomatis dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka dengan ini kita boleh menyimpulkan bahwa sekalipun Yesus menjadi manusia, hidup selayaknya manusia, namun tidak berdosa. Sekalipun memiliki potensi untuk berdosa karena dia memiliki natur manusia, tetapi natur manusianya dikontrol oleh natur ilahinya. Karena dia adalah Allah sendiri. Maka disebut dengan pribadi logos.